Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah serial tentang Hercai, sinetron yang lagi hits di Indonesia. Sinetron Turki. Saya ada Bang Togar di sini, atau kita panggil Togar Bey. Togar Bey. Bang Togar bisa manggil saya Lucky Bey, artinya Pak Lucky, atau Lucky Abi, artinya Bang Lucky. Silahkan mana aja, atau panggil Om Lucky juga nggak apa-apa. Nah, ini kita memang bahasnya bukan dari jalan cerita, tapi lebih ke sesuatu yang terkait dengan sinetron itu, tapi kita bahasnya dari sisi hal-hal yang umum. Hal-hal umum. Nah, sekarang ini kita sudah berapa episode? Mungkin 3 atau 4. Ya, sekarang kita mau bahas tentang nama. Nama-nama apa aja sih yang biasa di Turki gitu ya. Artinya kan gini, karena anak saya nih nonton juga nih sinetron, dia bilang namanya aneh. Terus saya bilang, namanya siapa? Namanya Ebru. Nah, saya pikir, apal juga nih bocah ya, nama ini Ebru. Terus ada namanya Gul ya. Jadi ada dua hal yang mau kita coba bahas sama Bang Togar. Tunggu, Lucky Abi. Boleh. Lucky Abi ini ingat Ebru, ingat mantan yang di Turki atau gimana nih? Saya nggak ada mantan juga sih. Nggak ada. Saya pikir ingat mantan yang di Turki. Nah, itu agak sulit juga ya. Itu mungkin nanti kita bahas di sesi yang agak beda. Jadi cenderung agak sulit karena ada kultur yang merasa mereka kulturnya lebih tua lah dibanding kultur Indonesia, sehingga kalau laki-laki Turki lebih pas mendapat perempuan Indonesia, tapi laki-laki Indonesia agak sulit, atau karena mereka menganggap kulturnya memang lebih tua aja gitu. Ya, itu satu cerita lah. Tapi kita nggak bahas itu sekarang, kita bahas nama aja biar nggak terlalu sensitif, ya kan. Nah, jadi ada dua hal yang mau kita bahas. Yang pertama, nama-nama yang sering ada di Turki. Yang kalau di Indonesia kan Siti gitu ya, kalau nama perempuan ya. Kalau laki-laki Eko misalnya ya, yang banyak lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nama belakang. Saya mulai dari nama belakang dulu. Ini adalah fun fact yang fakta menarik yang perlu diketahui. Jadi nama belakangnya orang Turki itu terjadi sebetulnya dulu nggak ada nama belakang. Nama belakang baru ada ketika mereka tiba-tiba berubah menjadi republik tahun 23 mungkin ya. Nah, itu mereka dipaksa untuk punya nama belakang. Padahal nggak semua orang mampu untuk mengarang nama bagus. Harus punya soalnya. Nah, sehingga sekarang ini kita kalau di Indonesia kan nama belakangnya sama, itu artinya marganya sama. Kalau di Turki enggak. Nama belakangnya sama, bisa jadi kebetulan mbahnya dulu ngarangnya sama. Nah, sekarang mereka itu ngarangnya enggak aneh-aneh. Ya, kalau orangnya pinter, berpendidikan, dia bisa ngarang yang aneh-aneh. Kayak misalnya serigala gitu ya. Itu kan keren gitu ya. Naga misalnya ya. Keren, tapi kalau enggak ya mereka sebut aja pekerjaannya. Jadi ada yang nama belakangnya petani, gitu ya, bener ya. Terus ada yang nama belakangnya itu misalnya si beliaunya yang jadi presiden, atau saya lupa presiden atau perdana menteri sih sekarang ini. Nah, beliau ini kan namanya itu sebetulnya gabungan dua kata tuh, Erken dan Doğan. Setahu saya nih kalau dari bahasa Turki, karena itu kan nggak ada artinya, tapi artinya sebenarnya lahirnya duluan gitu. Doğan itu artinya lahir, Erken ini dulu. Jadi dia lahirnya duluan. Jadi Erken Doğan, ya Erdoğan gitu. Terus misalnya apa lagi ya? Tukang besi gitu ya, dan seterusnya. Jadi inilah nama belakang. Nama belakang mungkin bisa kita bahas, tapi mungkin agak sensitif untuk beberapa orang. Kita bahas nama depannya. Jadi nama belakang ya intinya sebetulnya nama belakang itu sekarang sih memang jadi kayak nama keluarga, tapi bukan berarti nama belakang sama itu saudaraan, tapi bisa jadi ya karena kebetulan aja ngarangnya sama, dan ngarangnya nggak aneh-aneh. Jadi nama belakang orang Turki sebenarnya itu aja ya, mirip-mirip gitu ya. Bener kan Bang ya? Benar. Sekarang kita bahas nama depan Bang. Kalau nama depan emang itu saya terkejutnya datang ke waktu baru keterima di Turki.
kemudian nyampe ke Turki, ngelihat list nama di print di tembok itu ya. Itu lihat yang paling, mungkin saya bilang nama yang paling dipakai itu adalah Mehmet. Mehmet itu Mehmet itu dari Muhammad ya, dari Muhammad. Oke. Iya, dari Muhammad, benar. Mehmet itu dari Muhammad, itu memang nama belakangnya. Makanya kalau orang Turki, kalau yang anak-anak itu biasanya sering manggil temennya pakai nama belakangnya mereka. Karena saking namanya mirip-mirip semua. Mehmet itu Mehmet bisa ada 10 orang tuh dalam satu list tuh. Pening saya. Dan perlu membedakan cuma nama belakangnya. Betul. Dan perlu diketahui bahwa mereka biasanya nama itu cuma 2, nama depan, nama belakang. Kalau di Indonesia boleh Muhammad, tapi Muhammadnya panjang. Misalnya Muhammad Arif Kurniawan gitu ya. Yang satu lagi Muhammad siapa. Belum lagi kalau ada marganya ya tambah lagi belakang kan. Jadi panjang. Pilihannya banyak. Kalau mereka enggak, 2. Tapi memang ada, setahu saya nih, ada budaya sekarang kalau yang keren gitu ya, yang dianggap keren adalah yang punya lebih dari 2 nama, dua kata. Namanya lebih dari 2 kata itu dianggap keren, bener ya? Ada budaya sekarang ada rasa-rasa orang gitu. Tua lebih sering. Orang tua lebih sering sekarang kasih nama tiga ada middle name-nya ya. Misalnya ada middle name-nya, ya. Mehmet, Ali, Guzel. Nama belakangnya Guzel artinya cantik. Mungkin dulu neneknya cantik, makanya disuruh paksa kasih nama belakang Guzel. Ya. Jadi emang kalau nama itu kalau di Turki emang bisa kita bilang kalau kebanyakannya hampir monoton ya. Karena emang namanya itu aja yang keluar. Tapi sebenarnya banyak pilihan namanya Lukiabi. Bahkan cantik-cantik, ada Feiza, ada Melis, teman-teman kalau yang saya suka ya nama-namanya ya. Kemudian ada Jada, Jailan, biasanya nama-nama yang Cidem, bahkan Cicek. Cicek itu bunga artinya. Tapi semua nama itu ada artinya nggak sebenarnya ya? Atau mereka suka ngarang juga? Sama. Oh ada, biasanya ada ya. Tahu saya sih ada memang. Ada. Kalau di Indonesia kan kadang nama ini dikarang aja gitu, nggak ada artinya, udah hajar aja, yang penting namanya bagus. Tapi enggak sih kalau orang tua milenial sekarang, kalau Om Lukiabi tahu, aduh kasih nama anak itu kan udah Arab, kemudian ada Eropanya, kemudian ada Jawanya lagi di belakang, waduh. Aneh-aneh ya nama anak sekarang. Iya bagus. Oke. Balik lagi. Sekarang kita bahas yang Herjai. Itu ada gul ya. Gul itu artinya bunga mawar ya. Iya. Bunga mawar memang di Turki banyak banget. Kalau di bunga mawar di Turki gede-gede bunga mawarnya, bahkan mereka makan. Bener ya, dimakan ya? Benar. Jadi selai ya? Jadiin selai, bener. Bahkan dijadiin wine. Oke. Jadi minuman. Terus juga saya pernah dulu beli tasbih. Tasbih itu juga bau banget, wangi bunga mawar ya. Bukan hanya tasbih, bahkan sajadah. Mawar juga. Oh, sajadah juga. Sajadah, jilbab. Biasa. Oh, hebat ya, hebat. Iya. Tapi emang baunya emang ini sih, baunya emang lekat gitu, nggak hilang. Habis kita cuci, setelah kita cuci juga masih nempel gitu baunya. Bau mawarnya ya. Wanginya lah ya. Gul ini termasuk yang banyak. Memang gini ya, kalau misalnya kita nggak tahu artinya, nggak tahu bahasa Turki, kadang kita bingung sebenarnya. Masalahnya kita bingung karena nama belakang ini kan nggak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat kan nama depan. Nah, nama depan ini yang menunjukkan ini sebenarnya nama cowok yang mana sih, nama cewek yang mana gitu. Nah, ini agak sulit. Nah, sekarang kita ajari. Jangan sampai teman-teman nanti kenalan, dipikir cewek cantik, ternyata cowok, kan gitu ya. Kayak Ebru kan di Indonesia nggak ada. Ebru kan kalau di kita paling Andrew ya, Andrew. Ya. Oh, nah ternyata cewek nih kan gitu ya. Sekarang Bang Togar tolong sebutkan kalau Bang Togar tahu artinya sama artinya juga, biar kita nempel nama-nama cowok itu apa, artinya apa, nama cewek apa, artinya apa. Yang Bang Togar inget lah.
Silakan. Nama sebenarnya mirip-mirip ya kalau sama Indonesia. Arif pun bahkan ada. Arif. Okay. Kalau yang dekat-dekat sama sebenarnya kalau nama-nama laki itu yang biasanya kalau kita nyebutnya itu kalau di bahasa Turki ada huruf huruf keras sama huruf lembut. Kemudian jadi di bahasa Turki ada dua i. Yang pertama i yang ada titiknya, kemudian ada i yang nggak ada titiknya. I yang nggak ada titiknya kita nyebutnya e. Kayak kita nyebut di elang. Jadi e-nya itu cuma sedikit. Nah, biasanya kalau nama perempuan itu nggak selamanya ya, tapi nama perempuan itu lebih ke yang lembut-lembut dia. Misalnya bisa Feiza, tapi ini juga sih. Gül itu yang tadi bunga mawar. Jadi yang nyebutnya feminim lah. Tapi ada kalau laki-laki biasanya yang lebih kasar gitu. Ali, Muhammad, Mehmet. Nah, kemudian Ali Ihsan. Jadi sebenarnya kalau nama-namanya mirip-mirip juga ya, nama-nama Arabnya mirip sama kita yang di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk nama laki-laki kita gampang sih untuk membedakan. Yang agak susah itu nama-nama perempuan. Memang orang Turki juga sering menggunakan bahasa Turki itu sendiri untuk menggunakan nama anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Tapi yang menarik ini Lukiabi yang pernah saya lihat, yang pernah saya juga teman saya itu punya nama Sultan. Laki-laki itu perempuan, Abi? Nggak tahu tuh. Sultan di film itu juga ada. Iya. Laki-laki apa perempuan tuh? Sultan kayak misalnya Sultan Depok kayaknya Lukiabi nih. Kalau di Indonesia artinya pasti laki-laki kan kalau Sultan ya. Kalau di sana iya pasti laki-laki ya. Kalau di Turki perempuan malah yang pakai Sultan. Oh, perempuan itu Sultan itu nama perempuan. Sultan iya nama perempuan. Kok bisa sih? Gimana sih Sultan ceritanya? malah nama perempuan kalau. Waduh, nggak tahu. Itu saya juga agak unik laki-laki. Oke. Jadi gini, kalau disederhanakan bahwa nama laki-laki di Turki lebih banyak pakai nama nabi atau nama sahabat atau pakai bahasa Arab. Jadi sebenarnya hampir pasti ada bahasa Indonesianya, cuma memang agak beda dikit lah logatnya. Jadi kayak misalnya Muhammad jadi Mehmet ya. Kalau Ali mah gampang pendek jadi sama-sama Ali gitu ya. Kalau Abdul sama-sama Abdul ya. Itu kan dialek. Yasir jadi Yaser ya. Terus misalnya apalagi yang di bahasa Indonesia Arif. Kalau Arif mah sama ya. Kalau Arif sama. Arif ya. Bedanya di sana nggak ada e-nya ya. Langsung misalnya Arif. Husein di Ali sana, Ihsan ya. Ihsan sama. Terus misalnya tadi Husein di sana jadi Husein ya. Terus yang di Indonesia nggak ada yang saya kenal Caesar. Nah, Caesar ini nggak ada di Indonesia. Caesar ya. Caesar artinya pangeran kalau saya nggak salah. Oh, Caesar. Artinya pangeran. Oke. Terus yang saya tahu lagi apa? Udah sih memang banyakkan Ahmed banyak, Mehmet banyak ya. Sekarang kita Umar ya kalau di Indonesia Umar di sana Umar ya. Umar. Memang banyak yang sahabat-sahabat Abu Bakar di sana Abu Bekir ya, benar nggak? Abu Bekir dia. Okay. Kalau nama perempuan Aisyah. Kalau yang nggak ada tadi Gul itu artinya bunga mawar. Teman saya ada namanya Son Gul. Son itu artinya terakhir. Jadi bunga mawar yang terakhir ya. Terus terus tadi anak terakhir mungkin ya. Anak terakhir mungkin. Terus ada Ebru apa artinya? Ebru itu sebenarnya kesenian Turki yang dari ini ya, minyak ya. Yang melukis di atas air itu mungkin sebutannya Ebru. Melukis di atas minyak. Jadi kita lukis cairannya itu kita lukis di atas minyak, kemudian baru kita tempelin kertas, nempel cairan dari kuas kita itu ke
kertasnya. Jadi kertasnya terakhir. Oh, seru juga ya. Nanti kita lihatlah. Saya belum pernah lihat kalau itu. Oke, terus apa lagi? Cicek. Cicek tadi artinya bunga. Itu nama perempuan. Cicek bunga, ada. Sultan. Nama Sultan perempuan. bisa jadi perempuan kalau di bahasa Turki. Sultan nama perempuan. Iya, Sultan nama perempuan. Kemudian ada Bushra. Busra ini itu yang lumayan sering, lumayan banyak. Banyak ya. Oke. Terus apa lagi? Laila itu di sana Leila, L-E-Y-L-A. Kemudian Laila. Iya. Benar, Laila. Terus, Laila ile Majnun ya. Laila dan Majnun ya. Iya. Fatime, Halime. Gitu sama. Itu Halimah ya. Iya. Baik. Benar. Kita tutup dulu episode ini. Kita lanjut di episode berikutnya. Nanti kita ganti kostum dulu. Nah, tapi mungkin tag-nya di waktu lain. Terima kasih Bang Togar waktunya. Silahkan teman-teman kalau mau tanya tentang sinetron ini Herjai, tapi sebenarnya bacanya Herjai karena C tanpa, kalau C Herjai. Yang di Indonesia itu kita bacanya J ya di bahasa Turki. Kalau C ada kakinya. Benar, itu baru C. Terima kasih Bang Togar. Itunya Instagramnya apa? Instagramnya @tsitegar. Yap, benar. Kalau saya ABD LUKY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.